Kalau sifat kudrah, sifat iradah itu terkait dengan personal zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada yang maha tinggi kecuali Allah, tidak ada yang maha kuasa kecuali Allah, tidak ada yang maha berkehendak kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-asya kulluha sadiratun min hadratil iradah. Segala sesuatu yang ada di alam dunia ini pada prinsipnya itu hadir, muncul, datang dari kehendak Allah. Kalau tidak Allah kehendaki, nggak ada yang pernah akan terjadi di alam dunia ini, nggak ada, Pak. Termasuk tidak berimannya Abu Lahab, termasuk tidak berimannya Abu Jahal, itu dikehendaki Allah. Kok dikehendaki Allah? Berarti Allah menghendaki orang jahat dong. Ini kalau kita bicara rahmat Allah, Pak. Sebetulnya di situ ada rahmat, cuman orang tidak pandai mencermati rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah bahwa di pagi yang mulia ini, di hari Jumat, kita bisa berkumpul dalam rangka menunaikan kewajiban kita secara personal di hadapan Allah, yaitu salat subuh berjamaah yang merupakan afdolul jamaat. Ya, paling utamanya salat berjamaah adalah salat subuh berjamaah, apalagi dilakukan di hari Jumat, hari yang mulia. Itu punya nilai yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi setelah melakukan kebaikan, kita berpindah melakukan kebaikan dan ketaatan yang lain. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa jika ada orang yang menunggu waktu untuk melakukan kebaikan, setelah melakukan kebaikan, maka dari mulai waktu pertama sampai waktu kedua
diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita mohon kepada Allah segala macam bentuk kebaikan, khidmah dan juga ubudiyah kita kepada Allah mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita mulai kembali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi maksud dan niat kita dalam talabul ilm, dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram wa ila hadratihi khususan ila muallif hadzal kitab wa ila jami'i wali walidina wa ila jami'i masyayikhina wa asatidhina wa asatizatina wa ahli baitina wa dzurriyyatina tullabina wa thalibatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi barakatihim syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita membahas tentang al-qudratu wal iradah. Salah satu sifat Allah yang kalau ngaji di pesantren disebutnya sifatul ma'ani, sifat yang realistis. Ada sifat Allah yang kalau dibuka hijab mata batin kita, kita bisa melihat bagaimana sifat Allah. Ada sifat Allah yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia. Nah, kenapa begitu? Ya memang harus ada yang prinsip disembunyikan oleh Allah. Ya, ada yang harus prinsip disembunyikan oleh Allah supaya manusia tidak tahu. Kenapa? Melemahkan manusia kembali kepada posisinya. Wa khuliqal insanu dha'ifah, bahwa manusia diciptakan Allah dalam keadaan lemah. Kalau sudah tahu lemah, maka jangan mati-matian mengupayakan sesuatu tanpa doa. Kan udah tahu lemah. Kalau udah tahu lemah, maka berupayalah disertakan doa, fatawakal 'ala Allah, maka tawakal kepada Allah. Maka konsep tawakal itu bukan berarti Bapak kerja keras, pas udah nanti ending akhirnya ya udahlah tawakal aja sama Allah. Tawakal itu minal awal ilal akhir, dari awal pertama mulai pekerjaan sudah tawakal sampai akhir pekerjaan tawakal. Itu namanya menyertakan semua aktivitas positif, apalagi ibadah disertakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa sederhana namanya ihsan itu. Bapak mau kerja menyertakan adanya Allah, akhirnya nggak jadi korupsi. Begitu misalnya. Bapak sedang berdagang atau negosiasi dengan orang, menyertakan adanya Allah, nggak jadi bohongin orang. Karena dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu ada kehadiran Allah di setiap kehidupannya. Ini yang susah. Dalam bahasa agama sederhananya ihsan namanya. Selama Bapak tidak maksiat, Bapak selalu menghadirkan Allah dalam konteks kehidupan, itu namanya muhsin. Orang yang berbuat baik, beradab kepada Allah gitu. Tapi kalau dalam maksiat, nah ini yang berbeda. Dalam maksiat udah nggak ada malunya sekarang orang, jadi terang-terangan ya, apalagi bulan puasa, ntar baru kelihatan tuh bulan puasa tuh. Orang yang maksiat terang-terangan, mereka yang maksiat nggak puasa padahal sehat, nggak sakit tapi minta dibela. Harusnya yang puasa itu toleransi dong kepada yang kami nggak puasa, padahal dia memang biasa nggak puasa setahun nggak puasa, minta ditoleransi, minta di ini. Kadang-kadang itu yang bingung saya ya. Banyak orang yang ngasih alasan sendiri supaya bisa batalin puasa karena kerjanya berat. Tukang Grab yang kencing di pohon tuh, begitu tuh Pak. Saya kan kerja kuli Pak Ustadz, kerjanya lapangan, boleh kali saya mah kagak puasa juga nanti dikodok. Gak boleh.
Emang setahun Ramadan semua Pak? Kan 1 tahun cuman Ramadan cuma sekali. Usahakan semaksimal mungkin. Yang namanya ibadah tuh harus ada upaya, bukan banyak alasan. Harus ada upayanya di hadapan Allah Subhanahu. Anda bisa nge-grab malam dari mulai ba'da tarawih atau habis buka sampai sahur. Kalau nggak kuat siang. Dan nggak ada rezeki itu, nggak ada rezeki saya nanti hilang. Namanya ngasih rezeki siapa? Kalau Anda dalam taat, rezeki Anda nambah. Anda dalam maksiat, rezeki Anda istidraj dari Allah. Nah itu, ini kita kudu tahu rumus yang begini supaya tidak banyak mengambil alasan dalam konteks memudahkan ibadah sesuai syahwat. Ini yang bahaya. Makanya dalam istilah fikih disebutnya talfek itu. Orang yang pengen ngambil yang gampang-gampang demi mengempani syahwatnya, itu diharamkan oleh para ulama. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-qudratu wal iradah. Allah punya sifat pertama kudroh. Kudroh itu artinya maha kuasa. Makanya banyak di Quran disebutkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Nggak ada sih di Quran, nggak ada bahasa kudrohnya, nggak ada. Adanya qadir, qadiro ada. Tapi kalau kudrohnya nggak ada. Itu tafsiran ulama. Kalau Allah maha qadir berarti Allah punya sifat namanya kudroh, begitu. Lah dari mana? Karena ada ayat yang lain, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Yasifun itu artinya mereka mensifati Allah. Kalau Allah maha qadir, zat yang maha kuasa, berarti Allah punya sifat namanya kudroh. Itu tafsiran ulama. Boleh enggak? Boleh kalau ulama yang nafsirin. Yang enggak boleh orang bodoh nafsir. Enggak boleh. Kalau ulama boleh. Karena dikasih malah oleh Rasulullah. Silakan. Yang ijtihad dengan ilmunya. Yang alim silakan ijtihad dengan ilmunya. Ya, ada sifat kudroh, ada sifat iradah, ada sifat ilmu, ada sifat hayat, ada sifat sama dan seterusnya. Itu semua dipahami oleh para ulama. Karena Allah tuh punya sifat alim, Allah punya sifat hayyul qayyum, maka Allah punya sifat hayat. Wa huwa bikulli syai'in alim, berarti Allah punya sifat ilmu, Allah maha mengetahui. Allah tuh punya sifat murid, begitu kan di Quran. Murid itu artinya berkehendak, berarti Allah punya sifat iradah. Fa'alul lima yurid, Allah zat yang terus menerus berbuat, berarti Allah punya sifatul af'al. Sifat af'al itu sifat fi'il, ngasih rezeki, menghidupkan, mematikan, nempeleng. Nah itu namanya sifat af'al tuh. Ya, sifat fi'ilnya Allah. Kalau sifat kudroh, sifat iradah itu terkait dengan personal zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada yang maha tinggi kecuali Allah, tidak ada yang maha kuasa kecuali Allah, tidak ada yang maha berkehendak kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-asya kulluha sadiratun min hadratil iradah. Segala sesuatu yang ada di alam dunia ini pada prinsipnya itu hadir, muncul, datang dari kehendak Allah. Kalau tidak Allah kehendaki, nggak ada yang pernah akan terjadi di alam dunia ini, nggak ada Pak. Termasuk tidak berimannya Abu Lahab, termasuk tidak berimannya Abu Jahal, itu dikehendaki Allah. Kok dikehendaki Allah? Berarti Allah menghendaki orang jahat dong. Ini kalau kita bicara rahmat Allah Pak. Sebetulnya di situ ada rahmat, cuman orang tidak pandai mencermati rahmat Allah. Ya. Kok Allah menghendaki Abu Lahab tidak beriman? Bukannya Abu Lahab pamannya Rasulullah. Kok Allah tidak menghendaki Abu Jahal beriman? Bukannya itu saudaranya Rasulullah. Nah, yang begini jawabnya sederhana sebetulnya. Bahwa berkehendak itu bukan termasuk ridho, itu beda. Ada anak kecil Pak izin sama orang tuanya, anak kecil nih
Pak, izin mau main sepeda di pinggir kali. Baru 2 tahun bocahnya. Babaknya bilang, jangan, tenggelam ntar, jatuh, ngerengek, terus nangis. Saking sayangnya orang tua sama anak, ya udah bapak izinin. Mengizinkan dengan ridho tuh beda, Pak. Allah pasti tidak ridho dengan maksiat, dengan kafir. Tapi Allah izinkan karena Abu Lahabnya badung. Karena Abu Thalib, karena Abu Jahalnya bandel. Tiap hari dengar dakwah Nabi, tiap hari dengerin kebaikan, tapi nggak mau ngikut kebaikan. Sama seperti anak kecil yang sudah dibilangin orang tuanya, masih tetap kekeh saja. Ngelihat anaknya nangis, kata orang tuanya, ya sudah bapak izinin nak, demi kamu. Padahal ada mafsadatnya itu. Nah Allah pun begitu, Pak. Sudah dikasih tahu, menggunakan dakwahnya Nabi, Rasul berdakwah, sudah dikasih tahu mana iman, mana bukan, mana kebaikan, mana bukan. Sudah dikasih pilihan, masih tidak beriman, ya terserah kamu. Akhirnya dikehendaki tidak berimanlah itu Abu Jahal, tidak berimanlah itu Abu Lahab. Jadi irodah yang namanya kehendak Allah beda dengan ridho Allah. Allah menghendaki maksiat nggak, Pak? Menghendaki dong. Tapi ridho enggak dengan maksiat? Enggak. Jadi irodah itu bukan ridho, beda. Ya. Tapi kalau ridho sudah pasti irodah, sudah pasti itu. Kalau Allah meridhoi sudah pasti dikehendaki. Tapi sesuatu yang dikehendaki Allah belum tentu diridhoi Allah. Gitu kira-kira. Ya. Fir'aun dikehendaki Allah menjadi orang durhaka. Tapi apakah Allah ridho dengan kedurhakaannya? Enggak. Nah, dalam bahasa Arab atau dalam bahasa agama, al-iradah war ridho wa hadzani syai'ani mukhtalifan. Ini 2 hal yang berbeda. Itulah bahasa Arab, kadang 2 hal yang dalam bahasa Indonesianya hampir sama, tapi sebetulnya secara mufradat, perlapan tuh beda-beda. Disitulah maka kamus bahasa Arab tuh mahal. Kalau Mahmud Yunus doang kamus bahasa Arab murah itu Mahmud Yunus, lah. Kamus bahasa Arab tuh paling mahal pas 10 juta, paling mahal. 33 jilid. Itu ngobrak-ngabrik bahasa Arab doang. Supaya paham Quran hadis. Dan ini ngaji baru 2 minggu jika kita paham Quran hadis. Bagaimana kalau ngelihat kamus begitu pasti muntah itu belajar bahasa Arab. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyyah fa innaha tusabbitul akal. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bisa memperkuat, mempertajam daya pikir manusia. Dalam riwayat lain, fa innaha juz'un min dinikum, karena bahasa Arab sebagian dari agama kalian, karena Quran hadis berbahasa Arab. Kembali lagi, walakinna ta'ata mazharu nurin wa khair. Kalau Allah menghendaki kebaikan, maka kebaikan yang terjadi itu namanya nur, cahaya. Allah ingin menunjukkan kepada manusia, inilah sumber cahaya dari Allah. Allah kehendaki kebaikan. Kalau seandainya Allah kehendaki keburukan, maka yang Allah ingin perlihatkan kepada manusia, disinilah mana yang disebut dengan kegelapan, mana ashabul yamin, mana ashabus shimal, mana orang-orang yang masuk dalam kategori taat, mana orang yang masuk dalam kategori maksiat. Maka dua-duanya diizinkan Allah terjadi. Jadi yang diizinkan Allah terjadi tidak hanya ketaatan, keburukan pun terjadi. Diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh nggak orang berusaha, Bapak pernah dengar nggak orang berusaha bunuh diri nggak mati-mati? Nah, kenapa? Belum diizinkan Allah, belum dikehendaki Allah. Udah minum racun, minum apa aja segala macam, gantung diri, nggak ada orang yang lihat, masih hidup aja, kagak mati-mati. Ada orang yang kagak pengen bunuh diri, nggak diarep-arep mati, malah terbalik. Nah itu kenapa? Karena sudah waktunya, karena sudah kehendak Allah. Jadi sesuatu yang belum dikehendaki Allah, mau diupayakan bagaimanapun nggak akan pernah terjadi.
Itu yang dimaksud dari awal tadi, bahwa segala sesuatu itu muncul dari kehendaknya Allah. Berupaya semaksimal mungkin. Kalau Allah belum iradah, tidak akan pernah terjadi sesuatu itu di alam dunia ini. Makanya sering-seringlah berzikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebetulnya zikir itu diajarkan supaya bisa mengontrol diri. Ketika manusia merasa mampu, kontrollah dengan kata la haula wala quwata illa billah. Karena tidak ada ketaatan yang terjadi di alam dunia, tidak ada maksiat yang terjadi di alam dunia kecuali Allah izinkan. Kalau tidak diizinkan, orang nggak ada yang pernah saat ini sholat subuh berjamaah kalau nggak diizinkan Allah. Ya. Atau kalau tidak diizinkan juga, nggak ada orang bisa maksiat hari ini. Semuanya diizinkan Allah. Izin bukan berarti Allah senang dengan maksiat. Itu yang jangan dipahami kalau dikehendaki Allah tuh pasti Allah ridho. Enggak, salah. Ya, karena dalam hadis wa fil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Baik buruk itu datang dari Allah, tinggal bagaimana perspektif kita atau menyikapinya. Kalau menyikapinya dengan sudut pandang suudzon, maka pasti bilang Allah kok jahat ya, menakdirkan saya kepleset, kepala saya jadi kejedot benjol nih. Kok Allah takdirkan saya kepleset? Kan kepleset nggak enak bagi manusia. Kenapa ditakdirkan saya kepleset? Saya pengennya ditakdirkan ada duit sekoper gitu loh, mobil ganti. Nah itu pengen yang begitu-begitu baik. Nah jadi baik buruk tuh menurut siapa? Menurut kita apa menurut Allah? Nah itu yang kadang-kadang banyak orang yang jatuh pada suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya semuanya baik dari Allah itu, gak ada yang buruk ya. Cuman bagaimana penilaian manusianya. Dikasih kecelakaan lagi berkendara supaya hati-hati gitu loh. Dikasih lagi makan keselak, itu diingetin sama Allah supaya baca bismillah. Jadi hal yang gak enak dalam diri kita sebetulnya positif kalau datangnya dari Allah. Cuman buat orang-orang yang akalnya rada sehat dikit, waras, bagaimana berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maksiatu mazharu narin wa zulmat. Kalau ada maksiat di alam dunia ini, itu tempat di mana Allah ingin menampakkan sisi keburukan manusia. Kalau bahasa sederhananya namanya khizlan, Allah menghinakan seseorang. Ya. Menghinakan seseorang dengan perbuatan maksiat itu bisa terjadi. Tapi banyak loh Pak, orang pengen maksiat nggak jadi-jadi. Berarti malah masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dari jam 12 maling udah ngintek, udah ngelihat rumah. Perasaan kayaknya masih rame aja itu. Kagak jadi, ini mah beraksi. Dia keluar lagi jam 2, dia lihat rumah masih rame aja itu. Jam 3 dia keluar, dia periksa lagi, kagak, masih rame aja. Sampai subuh jelat masih rame. Akhirnya sholat subuh nggak jadi nyolong. Jadinya sholat subuh nggak jadi nyolong. Itu namanya rahmat Allah. Orang belum tentu mau niat maksiat jadi maksiat. Yang belum tentu Pak. Orang niat maksiat belum tentu jadi maksiat. Harusnya dibalik. Orang niat taat belum tentu juga jadi taat. Jadi jangan pede, jangan mengucilkan orang yang belum bisa ke masjid. Jangan mengucilkan orang yang belum bisa sholat berjamaah. Karena apa? Karena orang yang niat kebaikan bisa jadi maksiat. Orang yang niat kemaksiatan bisa jadi kebaikan malah. Kenapa? Ya itulah di alam dunia 50-50 Pak. Alam dunia itu nggak bisa ada yang pasti. Jadi kalau ada orang yang ngomong pasti di alam dunia, itu dukun Pak. Karena dukun pasti ngomongnya pasti. Kalau nggak ngomong pasti, dukun tuh nggak laku Pak. Contoh, Mbah, saya pengen besok jabatan naik misalnya. Bisa apa enggak? Nih, amalkan. Pasti bisa. Kalau nggak begitu nggak menjual bahasa dukun. Beda sama ustad. Kalau ustad sama kiai, Pak Ustad, besok menuju hari, tolong datang, emang ustad doang yang bisa ceramah. Insya Allah. Jangan insya Allah Pak Ustad, saya ragu jadinya. Labis gue ngomong apaan lagi? Emang disuruhnya begitu di Quran. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda illa ayyasha Allah.
Jadi mau ngomong apa lagi, ngomong pasti kayak dukun, yang ngomongnya insya Allah gitu. Kadang-kadang kitanya masih ragu kalau orang ngomong insya Allah tuh kayaknya kayak ragu kayaknya, padahal emang begitu jawaban yang benar. Habis mau ngapain pasti ya, kalau pasti nanti kayak dukun lagi aja jadinya ya. Yang lebih aneh lagi Pak, datang ke dukun rumahnya kayak gubuk, minta kaya, kan geblek namanya. Aduh ya Allah, Robi, orang yang datang ke dukun sholatnya berapa ini tuh nggak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sama dukun beranak, beda ya. Saya juga dulu lahirnya dukun beranak kok, bukan di rumah sakit. Itu mah anak modern aja sekarang, di rumah sakit, di bidan bergaya-gaya. Saya dulu dukun beranak. Kalau ditanya Pak Ustadz lahir di mana? Di rumah. Lah siap blojor dewek? Enggak lah, ngundang dukun beranak yang diurut begitu doang, blojor Pak ya. Kalau sekarang kan beda, keren-keren. Lahir di mana? Di Paris. Lahir di mana? Menara masjid begitu misalnya, atau di mana? Lahir di mana? Di sini, supaya nanti biografinya bagus gitu loh ya, ditulis biografinya lahir di sini. Ada orang kadang-kadang meninggal pengen ke Turki atau kemana, cuman pengen meninggal doang. Bapak tahu anaknya Ridwan Kamil di mana meninggalnya? Jadi ke Swiss tuh cuman beli tiket meninggal. Ke Swiss tuh cuman beli tiket untuk meninggal, bukan untuk kuliah. Karena semua rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati nanti meninggalnya lagi mancing lagi di Cipondo, udah diomelin bini, meninggal lagi mancing. Waduh, jangan mancing Pak, nggak maju-maju tuh. Aduh, kadang saya rasa kalau saya ngisi pengajian ibu-ibu Pak Haji, saya tanya semua serempak kok. Ibu-ibu senang nggak suaminya mancing? Kagak ada gawean jika mendingan beli di pasar langsung jadi katanya. Hobi mah yang lain apa? Hobi mancing yang lain. Pak Ustadz, saya bukan mancing, apa? Main catur. Sama aja, di pos kamling lagi, bukannya gawe kerja catur sampai subuh. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wala udhra mahal ikhtiyar fi tajawuzil ahsan ila diddih. Jadi di semua segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diirodah, ditakdir, itu semuanya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun casingnya jelek ya, sekalipun casingnya jelek. Bahkan di sini disebutkan waqala sayyiduna al-Idrus, al-Imam al-Idrus bin Umar al-Habsyi, karena ini kitab yang saya kutip ini karangan Habib Zain bin Smith ya, ulama besar. Al-iradah iradatani, iradah itu ada dua. Iradah itu ada dua, kehendak itu ada dua Pak. Pertama, iradatullah, kehendaknya Allah. Yang kedua, iradatul makhluk, yaitu kehendaknya makhluk. Yang kalau nah sekarang timbul pertanyaan, kalau bertentangan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk, ini mah nggak perlu kuliah, jawab nggak perlu kuliah atau nggak perlu mondok lama, bisa jawab begini ya. Kira-kira mana yang terrealisasi? Kalau kehendak Allah berbenturan dengan kehendak makhluk, kira-kira mana potensi yang lebih kuat terjadi? Kehendak Allah. Buktinya mana Pak? Banyak. Ada orang udah direncanain, udah lama sekali. Nanti bulan ini kita kesini ya, pas hari H gagal total. Allah nggak izinin. Kemudian udah direncanakan semaksimal mungkin apa segala macam, pas mau pergi hujan atau apa, atau orang pesta, ada orang pesta, tapi pesta mah hujan jadi aja sih tetap, karena bukan itu masalahnya, amplopnya sayang itu kudu ditungguin yang begitu, hujan juga nggak ngaruh ya gitu. Tapi kalau soal kita jalan-jalan atau apa segala macam, misalnya ada urusan kerja, kadang-kadang jadi pertimbangan juga. Nah ini yang dimaksud bahwa iradah Allah lebih punya posisi tinggi daripada kehendak manusia. Manusia itu harus menyelaraskan saja apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnaha lama ta'allaqat bil abdi kana minha ma yatimu wa huwa ma aradallah iqa'ahu minal maqdurat. Jika kehendak manusia ternyata sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ berarti termasuk daripada perbuatan yang sempurna, karena mengikuti maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bahaya itu Pak,
kalau banyak dari makhluk kehendaknya tidak sesuai dengan apa yang Allah ingin. Nah pertanyaannya, bagaimana cara kita tahu Allah pengennya bagaimana? Simpel saja sebetulnya. Apa yang termasuk hukum Allah, apa yang termasuk larangan Allah, itu sudah pasti irodahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Udah pasti irodah, kehendak, keinginan. Ya Allah pengennya kita jangan males misalnya. Allah pengennya kita jangan pelit, ya ikutin, begitu. Itu namanya mengikuti irodahnya Allah. Allah pengennya kita memakmurkan masjid, ya berarti makmurkan masjid, berarti sudah mengikuti irodahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang batin itu loh Pak, batinnya nggak bisa tenang kalau kita ini bertabrakan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang duitnya banyak, rumahnya gede, tapi korupsi, pasti nggak tenang hidupnya. Itu yang saya bilang, orang yang bertabrakan dengan irodah Allah biasanya hidupnya nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Karena ada hubungan intim antara manusia dengan Allah, antara makhluk dengan Khalik. Kalau bertabrakan, dia nggak tenang hatinya Pak, karena di sini ada iman. Hidupnya nggak tenang. Mendingan rumah biasa, mendingan uang pas-pasan, tapi tidur nyenyak. Itu kira-kira. Daripada uang banyak, kemudian jabatan tinggi, tidur nggak pules. Kalau saya sih lebih milih yang pertama tadi. Gitu. Bukan, itu yang ketiga itu Mak. Pak Haji itu Mak. Jadi duit biasa-biasa saja, tapi tidur pules, asal jangan bablas. Ya, terpules-pules bablas lagi. Tapi kadang-kadang preman sekarang kalau ditanya begitu sih, mau masuk surga mau, sholat enggak, gitu. Mau surganya surga yang bagaimana? Yang paling tinggi lah. Kalau santri terbalik Pak, kalau ditanya mau masuk surga enggak, mau bareng kiai ya, enggak sungkan nanti di dalamnya. Nanti dalam surga sungkan kalau ketemu guru, beda level aja deh surganya. Tuh kalau santri jawabannya. Kalau preman kan kadang kurang ajar juga. Kagak pernah sholat pengen masuk surga. Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yuridillahu iqa'ahu fayuridul abdi al-amro summa yatakhallafu ku'uh fayatabayyanu bizalika annallaha la yuridu iqa'ahu. Tadi yang saya sebutkan itu begini maksudnya. Sesuatu yang Allah ternyata tidak kehendaki, kemudian manusia pengen ngerjain sesuatu, kemudian jadi lambatlah sesuatu itu terjadi. Ini kalau Bapak pengen tahu kalau Allah nggak izinin itu terjadi ya, cirinya biasanya selalu terundur-undur ekspektasinya. Paham nggak Pak? Bapak nih ngerencanain sesuatu, kok kayaknya lama terjadi gitu. Lama terjadi, itu ciri Allah nggak izinin. Bapak disuruh usaha takdir yang lain gitu loh. Itu sinyal sebetulnya. Bapak disuruh usahakan, upayakan yang lain, jangan dipaksakan. Tapi kalau memang itu takdirnya Bapak dan Allah izinkan, pasti cepat timbal baliknya. Cepat. Ya satset aja begitu, satset Ganjar ya. Ya, jangan saset dah. Pokoknya cepet lah, pokoknya begitu, cepet. Ya, berubah lah, apa? Jadi bunglon lah. Pokoknya kalau sudah takdir kita, kadang-kadang Bapak kagak minta nih, datang. Karena memang sudah keinginan Allah. Bapak pengen usaha semaksimal mungkin, yang penting jadi itu sesuatu, Allah nggak izinkan. Biasanya jadi, cuman lambat. Tapi itu termasuk sesuatu yang Allah sudah berikan sinyal kepada manusia tidak akan terjadi. Nah kenapa Allah undur-undur terjadinya Pak? Supaya Bapak tahu nanti bagaimana kagak enaknya menyesal di akhir. Udah diusahakan lama-lama, gagal. Karena nggak diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kan nyelekit itu, udah usaha jauh-jauh, pas endingnya gagal. Sebetulnya itu sinyal dari Allah, coba cari takdir yang lain. Supaya mana yang Allah izinkan, kan nggak mungkin ditegur kayak orang tua negur anak Pak. Jadi harus ada sinyalnya gitu loh. Bagaimana tanda-tandanya orang beriman harus pintar mencermati bagaimana yang dimaukan Allah itu. Salah satunya adalah dengan mencermati segala sesuatu yang terjadi. Dengan konsepnya konsep iman tentunya ya. Itu.
Makanya kadang-kadang ada dua pertanyaan yang datang ke saya begini Pak, bagaimana Ustaz, sesuatu itu nggak pernah didoakan tapi kok terjadi. Yang kedua, doa mulu kagak jadi-jadi. Nah ini kira-kira dua fenomena ini yang mana yang kira-kira lebih mendekati diizinkan Allah? Ya dua-duanya diizinkan Allah saya bilang, cuma bahasanya berbeda. Yang satu diizinkan Allah karena memang Allah mau, ridho gitu loh Pak. Yang satu lagi diizinkan Allah agak lambat terjadi karena Allah nggak ridho. Makanya biasanya orang yang kawin 2 kali itu pasti alasannya begitu tuh, kayaknya kita memang tidak jodoh. Pala lu, emang lu aja yang doyan kawin, alasan aja lu begitu. Kayaknya lauhil mahfuz saya jodohnya emang yang kedua ini kayaknya, bukan Anda ya, doyan kawin dasar. Alasannya begitu alasannya. Ya, kok kita padahal udah 10 tahun cerai loh Pak artis itu. 15 tahun. Pas lagi cerai ngomongnya begitu. Kayaknya kita bukan jodoh. Diizinkan Allah tapi Allah nggak ridho kayaknya. Jadi ngomel mulu di rumah. Kalau bini ngomel di rumah Pak, itu bukan karena Allah nggak ridho, emang watak. Itu mah tinggal kita suami bagaimana nyikapinnya. Semakin soleh suaminya, semakin tidak berani. Bukan berarti susis, bukan. Jadi kalau ada orang ngaji lama-lama berani bentak istrinya, itu bohong ilmunya selama ini. Bohong ilmunya. Kalau ada kiai ustadz berani bentak istrinya, padahal ngaku kiai, ngaku ustadz, berarti bohong ilmunya itu. Karena semakin tinggi ilmu seseorang, semakin menghargai perempuan. Pak Ustadz, tapi dia ceramah mulu di rumah, misalnya begitu. Bininya ceramah mulu, ceramah maulid. Maulid, Isra Mi'raj, traweh, apalah, khutbah mulu, padahal nggak ada amplopnya tuh. Khutbah mulu. Ya tinggal kita, kalau bapak pengen hatinya soleh, belajar dari rumah. Bagaimana menyikapi istri. Itu dulu. Karena para wali Allah, para anbiya bisa tinggi makomnya karena sabar ngadepin keluarga. Jadi kalau bisa nahlukin istri jangan bangga. Biasanya di tongkrongan bapak-bapak begitu tuh, kayak saya dong, istri mah gimana kata saya. Bu, jempolnya sampai begini-begini Pak, saya. Bangga lagi. Jangan bangga. Nahlukin istri itu artinya menahlukan dunia, bukan akhirat. Kalau bapak pengen menahlukan akhirat di rumah, istri lagi ngomel aja ke tukang emas Pak. Itu namanya nahlukin akhirat sekaligus bobrok duitnya. Gitu. Jadi besok-besok dirubah ya, kalau istri lagi nyap-nyap atau segala macam ngomel, dengerin aja dulu, begitu, dengerin aja begitu Pak, ayo terus Bu, mah ayo terus, begitu, abis itu aja ke tukang emas tinggal. Iya, antar doang terus tinggal. Emang punya gablek duit, emang punya duit? Ya kan saya mah saran doang begitu, saran doang. Atau opsi yang kedua, bapak nyeduh kopi di luar, insya Allah tetap nyonyol bininya. Orang lagi ngomong nyeduh ngopi lagi, pasti begitu tetap. Jadi sabar ya, jangan bini begini malah ini begini. Bukan pengalaman Pak, kawin juga duluan bapak sama saya mah. Berarti bapak yang lebih pengalaman. Kalau saya begini karena guru ngaji cerita sama saya. Lah saya masih baby face Pak, cuman karena sering ngajar aja jadi tua. Orang ngajar sama orang-orang tua yang umurnya sisa 3 tahun lagi. Bagaimana? Karena kadang-kadang ibu saya ngajar, ibu-ibu ngajar bapak-bapak, emang apa sih Pak ngaji diem aja kayak orang kesurupan kata saya. Ada lagi orang ditanya betah banget di masjid Pak Haji, saya tanya emang apa kagak pulang-pulang, gini ngomel juga kata. Ya elah Pak, ke pos kamling aja jangan di sini kata saya. Ya Allah, emang apa masalahnya? Kadang-kadang saya nongkrong juga sama jamaah-jamaah tuh di Kenanga, karena saya orang Kenanga. Problemnya nggak jauh dari yang lain Pak, nggak jauh, karena keluarga aja gitu loh. Apa iya 10 tahun 13 tahun menikah mutusin misah cuman gara-gara begitu? Ini kan yang saya bilang, harus ada edukasi. Orang semakin ilmunya tinggi, seharusnya semakin bisa memahami keluarga, cinta gitu loh. Nabi Nuh tuh bininya begitu Pak. Ya, tapi insya Allah kalau bisa belajar soleh dari rumah, nanti bisa soleh kemana-mana. Ya, karena banyak surga juga di rumah, kira-kira begitu. Ya. Makanya saya bilang, makanya Gus Baha, tahu kan Pak Gus Baha? Kata Gus Baha, bersyukurlah sama Allah kalau punya istri mulutnya 2 katanya.
Kenapa? Karena ladang pahala di rumah. Supaya sabar. Kalau sudah sabar, insya Allah tinggi makomnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Sayyidina Umar ibnil Khattab kemana-mana bawa pedang, kalau di rumah enggak. Ya Allah, orang Pinus begitu enggak ya? Iya, kalau di sini ya, di sini memang enggak kali kayaknya. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seringan aja ya, takut ada yang kesurupan doang ngajinya. Nah ini. Jadi para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir bahwa jadi yang dimaksud iradah Allah tadi, kalau Allah tidak kehendaki, salah satu tandanya adalah biasanya dilambatkan prospek terjadinya. Ketika sudah di ujung, malah dijadikan Allah tuh gagal, supaya merasakan kecewa. Kenapa? Karena mengandalkan dirinya sendiri, tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ciri orang itu sesuatu itu diizinkan Allah, biasanya bapak baru pengen saja langsung cepet datang, Pak. Baru pengen doang, kayak sulap ya kayaknya. Itu karena diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan saya nggak pernah ngarep dah kok datang tentengan ya, itu Allah yang pengen ya. Apalagi besok masuk bulan puasa, banyak orang pura-pura amnesia. Waduh, saya lupa puasa lagi nih, makan 2-3 piring, 2 piring baru nanya sama Ustadz, kan gitu kan. Jadi banyak orang yang lupa mendadak kalau lagi bulan puasa tuh. lupa dadakan. Pak Ustadz, saya ini sahur. Ngomongnya serius banget lagi nanyanya ke saya. Saya ini sahur. Iya, terus kenapa? Tahu-tahu saya lupa katanya. Lupa kenapa? Kok hati saya kayak pengen ke warteg aja rasanya ya katanya. Itu memang janyang setan, saya bilang. Akhirnya mampir tuh Pak, lupa dia, lupanya berapa? 2 piring sih Ustaz, gitu. Pas baru makan belum sempat minum Pak, inget. Bagaimana hukumnya Ustaz? Saya udah inget tapi takut keselak, saya minum aja, batal nggak Pak? Ya, nih orang kata saya, gue nanya deh ntar gue yang emosi, batal puasa. Oh, ada. Yang kedua nanya begini lagi, ini orang sono Pak, orang apa? Pondok Kacang. Saya ini kan dari malam nggak sahur Ustaz, lupa sahur sama niat beda kan Pak, beda ya. Saya bilang terus boleh nggak puasa? Boleh, nggak sahur pun boleh puasa. Waduh, tapi saya udah ke warteg tadi. Ya harusnya nanya dulu baru ke warteg, saya bilang begitu. Ini mah ke warteg dulu baru nanya. Ya ini kadang-kadang ya orang sekarang begitu, nyuruh nanya, pengennya kalau udah kejadian dulu baru tanya. Maksud saya begini tong, ente nanya dulu baru ke warteg, nanti ada pertimbangan tuh jadi nggak makan. Ini udah makan 2 piring baru nanya. Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah katsiran. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, baik persoalan-persoalan hidup kita yang mudah, yang sulit, atau yang segala macam, kita minta doa kepada Allah, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga apa yang kita rencanakan mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita diampuni Allah. Kita masih bulan Rajab kan ya Pak Haji? Oh iya, besok baru mau Isra Mi'raj. Mudah-mudahan di bulan Rajab yang penuh maghfirah ini segala macam bentuk kebaikan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari dosa-dosa kita, dari maksiat batin kita, dari maksiat zahir kita insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.